terima kasih Mbak Cindy. Jadi kalau saya memperhatikan peraturan pemerintah yang mengatur seperti di Universitas Indonesia perangkapan jabatan. Ada yang dalam hal ini merangkap jabatan baik itu di BUMN atau BUMD atau di instansi pemerintah lainnya. Itu yang dilarang adalah bersifat eksekutorial atau bersifat eksekutif. Bukan bersifat pengawasan, bukan bersifat yang sebagai pendampingan. Oleh karena itu, yang namanya komisaris bukan sebagai eksekutorial. Ya, ini mohon maaf. Dan satu, tidak menyita waktu panjang dalam pekerjaannya yang day to day. Hour to hour, enggak. Karena ini adalah paling 1 minggu sekali atau 2 kali dalam 1 minggu. Dalam hal ini tidak berarti penuh dalam hal ini. Ini yang diartikan itu. Maka salah pengertian di semua orang yang memahami tentang rangkap jabatan itu. Yang namanya di dalam independensi, dia sebagai komisaris pun tetap independen, nggak boleh punya konflik kepentingan dengan yang perusahaan tersebut. Contoh kalau dia komisaris sebagai pemegang saham, itu nggak boleh itu. Dia dalam hal ini dia rektor, nggak bisa. Tapi saya rasa ini nggak begitu. Perangkapan jabatan yang dimaksud adalah pekerjaan yang mengganggu pekerjaan utamanya. Dia kalau sebagai rektor terganggu pekerjaan itu, contohnya apa? Dia sebagai direksi di perusahaan apa, itu nggak boleh. Nah, nanti kalau ketahuan disuruh milih rektor atau di direksi, kan gitu. Ini yang harus kita jelas. Lah, seandainya peraturan itu tidak diubah, maka ini diimplementasinya cara menerjemahkan peraturan ini. Ini sejak lama, saya udah diskusi sejak lama ini. Nggak ada masalah bagi saya. Dari kapan diskusi soal ini, perubahan ini, Pak Nasir? Ini sejak saya sebagai menteri tahun 2014 akhir, kan di bulan Oktober. Pada bulan tahun 2015 ada masukan, nggak ada masalah ini perangkap. Bukan itu yang dimaksud perangkat jabatan. Itu jadi banyak yang masuk pada saya, laporan ini bukan rangkap jabatan, saya jelaskan. Terus diam lagi. Lah kebetulan, mohon maaf nih Mbak Sini jangan-jangan dipolitisasi, saya nggak tahu sih. Terus terang ini nggak benar menurut saya. Saya rasa pengaruhnya. Jadi perubahan statuta ini tidak mendadak karena sudah dibahas sebelumnya. Ini sejak dulu saya sebagai menteri, di awal ada masukan, saya nggak perlu berubah. Hanya tidak boleh di dalam hal ini rangkap jabatan yang bersifat eksekutorial yang mengganggu pekerjaan sebagai rektor. Secara teknis ya. Nah, mungkin di dalam PP itu penjelasan terhadap PP itu pasal per pasalnya itu mungkin ada tambahan penjelasan. Kalau saya melihatnya bukan karena masalah benefit, kembali ke pekerjaan, ya bukan masalah benefitnya, bukan masalah berapa dia akan mendapatkan take home pay, tetapi kita pada pekerjaannya bagaimana. Kalau pekerjaannya terganggu itu yang bermasalah. Dimanapun take home pay-nya yang kecil, manakala itu terganggu, katakan dia jadi direksi di BUMD yang gajinya kecil. Tapi sebagai direksi nggak boleh itu. Walaupun katakan gajinya direksi hanya 10 juta atau 15 juta. Lebih besar dengan rektor. Karena gajinya besar, akhir diungkit itu nggak relevan bagi saya.